Sore, selamat sore. Sore-sore. Gimana Oh, ini dia. gimana kabarnya minggu ini? Ah, akhirnya lepas dari masalah. Minggu doang ya atau 2 minggu? Seminggu, seminggu Paling libur sulit lah. apa? Matematika dan fisika. Fisika kamu kelas berapa sih? Kelas 11. 11. Fisika kelas 2 itu berarti Enggak sih, itu enggak sih? kebanyakan aja. Eh, yang eh, kabel, tension kabel. Iya, yang kabel, terus gaya tentang gaya, terus tentang Ya, apa ini kasih melingkar-melingkar gitu. Oh, ya, ya keren tuh. Itu sebenarnya simpel tapi kalau kurang teliti tiba-tiba lah ternyata iya, salah. iya itu dia. Ya, itu sih emang. Ujiannya, aduh. Itu buat pas SMA emang dulu aku sulit, tapi pas kuliah ya ampun dulu kayak gini kan nggak kenapa nggak bisa. Iya, Tapi makanya. nggak nggak tahu kenapa tapi emang kayak gitu. Tapi nggak semoga dapat nilai bagus sih karena ya fisika simple. Intinya nyari nol nih itu. Selama paham lah konsepnya lah. Nah. Intinya nyari keseimbangan, nyari nol dan sebagainya. Nanti di kuliah juga nyariin nol kalau kamu masuk esak atau apalagi teknik sipil gimana caranya dia nyariin nol. Wow, ya benar juga. Oke, hari ini nggak banyak sebenarnya karena kodenya udah aku kasih. Jadi kemungkinan ya udah tahu ya. Tapi ya kita bahas aja lebih dalam. Ya nggak dalam-dalam amat. Kita bahas aja nanti mungkin kalau kamu mau nyoba secara from scratch manual juga bu. Oke, di hari ini kita diskusi timer. Nggak banyak sebenarnya. Cuma 83 slide. Ini aja setengah jam kayaknya bisa selesai. Kalau kamu nggak nyoba. Tapi kalau nyoba mungkin agak sedikit lama. Oke, timer untuk ya kemarin udah tahu fungsinya untuk menghasilkan. Jadi ada beberapa step di timer dari nyiapin waktunya, kemudian menghitung waktunya, kemudian men-trigger fungsinya, fungsi di eh, GUI-nya di tampilan layarnya dan setelah itu selesai. Dan akhirnya ketika udah di layar dia men-trigger untuk eh, next step-nya. Nah, pada waktu satu. hmm, Saat mulai tes, kemudian text timer menunjukkan waktu 00. Berakhirnya ketika 000. Faktanya menghitung jongkok juga berupaya mengatur waktu, tetapi dikonfigurasi secara berbeda. Yap. Jadi ada waktu sama timer waktu biasa sama yang hitung jongkok kayaknya berbeda nanti. Untuk waktu kedua, tampilan doang kayaknya ya. Kalau yang ini tampilannya dibuat stringnya dibuat jam, menit, sama detik. Kalau yang di jongkok, dia cuma dapat detiknya doang. Karena ya dia menghitung setiap jongkokannya. Tapi nggak tahu nanti kalau ini mereka setiap jongkoknya intervalnya bukan 1 detik tapi lebih dari 1 detik juga bisa atau kurang. Karena jongkok 1 detik gitu naik jongkok berdiri gitu juga agak lama dan akan berakhir 00 juga. Kemudian di waktu ketiga beda lagi ada warnanya. Warna hijau sama warna hitam. Kemudian dari 00 sampai 45 teks mengatur warna hijau, kemudian 45-15 hitam, dan 15 ke 00 hijau lagi. Nanti berarti eh, kita ngatur warna dalam stringnya, di fontnya diatur biar sesuai. Kemudian ya, sama mulai tes, widget timernya bergerak. Kemudian kalau udah selesai dia ke 000. Kita telah meninjau tampilan umum pengatur waktu, tapi bagaimana kita memprogram fungsinya? Nah, ini dia. Yang buttonnya connect, kemudian ketika buttonnya connect ke ses timernya, di dalam tata fungsinya nge-trigger fungsi, kemudian oke, ntar dulu kita pakai ini dulu, pakai variabel
library-nya pakai Qt, Qt Timer, sama QTime. Nah, di sini nanti kita juga belajar buat global, variabel global, fungsinya untuk menseragamkan. Nah, nanti dibahas. Kemudian ini pakai QTime. QTime di sini cuma berfungsi untuk menampilkan waktu. Jadi dari jam, menit, sama detik. Tapi dia nggak punya fungsi untuk menggerakkan. Jadi dia cuma menampilkan waktu saja. Kemudian time at second untuk mengurangi menambah nilai satu pada jumlah detik pada objek. Kemudian time to string merubah hasilnya ditampilin ke dalam string. Kemudian, nah ini yang penting ini save timer, timeout, connect, timer event. Nah, timer eventnya nanti kan di fungsinya sendiri tuh. Nah, yang save timer pertama yang QTimer ini dia itu fungsinya untuk melakukan sebuah gerakan yang berulang secara interval. Tapi lebih simpelnya adalah dia seperti kayak stopwatch gitu. Dan ketika waktunya berakhir, save timer timeout dia dikoneksikan ke fungsi timer event. Dan jadi ketika dia jadi setiap detik ngirim trigger ke timer event ini di trigger terus berkurang satu dari trigger. Kemudian di save timer start ini dia itu untuk memulai pengaturan waktunya dalam 1000 milidetik dari satu detik. Tiap satu detik dia baru dijalankan. Dan save timer stop untuk menghentikan penguasaan waktunya. Di timernya ini dihentiin, timernya dihentiin. Ada ada dua fungsi nanti berhubungan di waktu. Mari kita lihat hubungan antara fungsi saat pengaturan waktu bekerja dengan menggunakan contoh pengaturan waktu pertama dan koneksi akan serupa saat ada dengan pengatur waktu lain. Oh, dia dibuat fungsi masing-masing. Dibagi menggunakan tombol F button trap dan September dipanggil setiap detik. Yap. Jadi tadi benar Septembernya dipanggil setiap detik. Ya waktu tadi setiap waktu berakhir dia yang mana ya? Yang ini setiap waktu detik berjalan dia ngirim terus untuk merubah tampilan di layarnya dengan cara ads tadi yang ads second tadi ngurangi terus akhirnya ditampilin di stringnya. Mari kita lihat lebih dekat. Ya, ini tadi untuk timernya sebenarnya simpel semua, sama hampir sama untuk trigger di tiga waktunya itu. Pasti ada queue time untuk nampilin waktunya, queue timer untuk fungsi untuk dia stopwatch-nya atau timernya. Kemudian save timeout ini untuk nge-triggernya dan connect-nya ini untuk menyambungkan ke fungsi timer event-nya. Entah 2, 3, atau 1. Nah, pengatur waktu dimulai detik pertama. Yang nggak kalah penting yaitu kita akan menggunakan variabel global. Cukup suatu variabel itu kan tergantung dari letak variabelnya. Ada variabel lokal, global. Kalau lokal berarti di fungsi tersebut aja, tapi kalau global berarti menyeluruh di dalam program. Nah, di Python sendiri punya cara membuat variabel global tersendiri, yaitu nambahin global untuk setiap variabel yang akan dijadiin global. Contohnya global A sampai 15, kemudian ketika dipanggil new value print A, hasilnya nggak ada hasil nih. Yakin nih. Oh ya, hasilnya berarti akan tetap nih yang ini. Karena yang global A tetap A, jadi dia nggak bisa dirubah-rubah. Jadi menyeluruh di semua programnya. Meskipun kita merubah, kalau misalnya kita merubah variabel, variabel kan sebenarnya suatu hal yang nggak bisa dirubah nyimpannya, tapi dia dihapuskan. Nggak ngerubah tapi menghapus. Jadi kalau misalnya A2 misalnya, terus kita buat lagi A3, berarti A sama dengan 2 kita hapus, kemudian kita isi lagi A sama dengan 2.
Tapi kalau kita global dulu A-nya, dia nggak bisa dihapus, tetap dia makein variabel globalnya. Jadi di waktu juga gitu. Nanti kita pakai global time ini. Karena kalau nggak pakai global time, dia bakal berbeda-beda di setiap waktunya. Jadi kalau istilahnya kalau kamu pernah lihat film di film-film tentang FBI atau tentang perang-perangan gitu, terus mereka bakal sebelum mereka beranjak pasti mereka akan memastikan waktu mereka berdetak dengan waktu yang sama karena aba-abanya di waktu-waktu tersebut. Nah, di sini juga gitu. Waktunya dibuat global biar semuanya untuk saat mengakses waktu itu mereka bakal seirama semua. Karena ya beda, misalnya kalau di fungsi, kadang kalau bersimultan berurutan gitu beberapa fungsi bersimultan tertrigger karena variabel sebelumnya bergerak dulu, dan ketika kalau waktunya global kemungkinan mereka akan menggunakan waktu yang sedikit berbeda karena mungkin ada pada saat di sini kan nggak ada sih kasusnya, tapi mungkin kalau ada waktu ini dihentiin berapa detik dulu baru dihitung lagi gitu, kemungkinan akan sedikit berbeda. Tapi di sini untuk membuat waktu biar global semua seragam, jadi waktunya diglobalin, jadi mereka bakal melihat waktu yang sama. Ya sepersekian detik mungkin nggak akan ngaruh, tapi kalau timer, kalau fungsinya atau di waktunya panjang banget dan banyak, mungkin bakal sedikit ada sedikit perbedaan kalau nggak diglobalin. Tapi untuk program yang sangat kecil mungkin aku pikir nggak terlalu ngaruh. Nah, ini untuk pengen aja buat time-nya diglobalin. Kemudian habis itu dia habis ke timer event ini, habis itu dia nge-trigger timer eventnya. Di timer event di global juga. Kemudian time-nya dikurangi setiap detik dari time yang awal tadi ini. Dia cuma nampilin waktu doang, dikurangi setiap detik at second. Kemudian setelah itu mengatur nilai waktu sebagai text widget, mengatur tampilan teks, dan jika nilai waktunya adalah 00, dia waktunya berhenti. Jadi di timer eventnya cuma untuk istilahnya untuk merubah tampilan dari waktunya. Pertama waktunya dibuat, kemudian di timer eventnya dia tampilannya diberubah dengan cara mengurangi 1 detik dan kemudian ditampilin ke string dan ngatur tampilannya bisa warna dan bisa tadi yang warna. Habis itu ke paket if kalau dia 00 semua berarti timernya dihentiin. Timer stop. Nih. Ini juga bisa ngerubah fontnya sama warnanya tadi, mengatur warna sesuai RGB pasti udah seneng banget. Jadi nah, nah, ini untuk lebih lengkapnya. Self timer stop. Untuk yang minute stop yang atas tadi, yang di sini, timernya stop. Hmm, Oke. Udah paham, maksudnya kamu udah paham flow-nya kan? Udah. Karena udah punya code-nya pasti udah paham, udah ngulik. Jadi ini ulang doang. Hmm. Kesalahanku sih kenapa aku kasih yang itu. Itu Tapi aku dia juga nggak tahu pertanyaannya. itu dapatnya dari mana. Kalau aku buka modul tuh, itu tuh aku dapatnya ya pasti tahu kasih kan. Nah, tapi ke modul yang harusnya di modul yang sebelumnya, harusnya kan belum selengkap itu kan. Hmm. Ya udahlah, nggak tahu. Nah, ini dia untuk yang timer shootnya untuk hampir mirip, cuma dirubah detiknya doang, kemudian triggernya doang dirubah, kemudian dimulainya, tadi aku bilang ya, jokoknya nggak mungkin sedetik cepat banget, nah lebih lambatin, dia dimulai saat nge-triggernya ini saat 1,5 detik atau 1.500 milisekund. Sama aja sih ini, nggak ada perbedaan signifikan. Bedanya paling nah yang diambil cuma yang ini doang, 6 sampai 8 di indeks.
Kami Karena tadi string, mengucapkan nama. dia diambil di baris 6 sampai baris ke-7. Ini berapa sih? Satu, Oke, dua, basta. tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nanti ini, tujuh, delapan. Ini doang. Kenapa nggak langsung 7 gitu? Ya intinya di detik yang ini dong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh ya, 6 sampai 7. Sampai ini doang, dua detik, dua ini, SS ini. Kemudian di slicing, ini udah string. Jadi tampilannya cuma detik doang, tanpa jam. Yang begitu juga yang timer 3 hampir sama plug, seperti plug. Bedanya adalah pakai di kondisi if-nya, jika detiknya lebih besar dari waktu tertentu dia hijau, kemudian 15 dia hijau, dan jika tidak dia hitam. Rubah RGB-nya doang, warna doang, pakai set style. That's Udah times. so easy. Nah ini, Ya. oke lanjut. Dia tanya dulu. Nggak ada sih. Oke, harusnya sih nggak ada karena udah tahu. Oke, kemudian dari itu semua, oh ya jangan lupa langganan event. Tombol-tombolnya Connect, dikoneksiin ke connect. setiap fungsi-fungsi yang ada. Di fungsi next click, fungsi timer test tadi, sama timer yang tiga tadi. Kemudian program pengaturan waktu Anda. Oke, habis Iya. itu ketika buka Algonovanya disuruh ngapain ya Algonov hari ini? Nah, ini apa ininya ya? Learn, learn, learn. Tapi paling keren adalah jam laptop yang berbeda-beda bisa koneksi gitu ya. Iya, Itu gimana ada itu? jam, ada di setahu aku dulu kalau laptop kamera komputer lama ada namanya baterai CMOS. Nah di situ tuh waktunya emang di set di situ. Jadi ketika laptop mati atau komputer mati di baterai itu masih berdetak untukin waktu. Nah pertanyaannya apakah batu itu kalau habis bisa habis? Dan apakah kalau laptop lama mati waktunya kembali? Nah itu harusnya bisa. Ribet kali. Nggak tahu. Oh, udah gini doang. Oh, ini cuma ngirim doang. Iya, gimana? Ya, kalau misalnya kirim nanti kirim malah kirim semuanya. Tuh, Nah, iya juga ngecek aku sih. Nggak aku aja kadang muridku ini nggak usah dikirim dah gitu kan. Karena ya karena ya aku udah tahu ngapain lah gitu kan. Kadang nggak bisa dikirim loh karena nggak tahu. Kadang websitenya nggak bisa ngirim. kita kerjain aja. Nah, gimana kamu ingin berkembang? Aku ingin ya, Pakai vibe coding. rahasia enggak sih? Udah umum itu. Udah. Tapi kasihan nggak sih untuk orang-orang yang baru nyemplung ke coding terus habis itu dia nggak pernah ngerasain enaknya coding dari awal gitu. Iya. Kan pasti mereka kehilangan salah satu kesenangan dalam coding awal-awal ya. Tapi kalau mungkin developer yang udah tua, udah senior, mungkin udah bosen ya. Ini kan dulu mesti awal-awal mereka senang sekali untuk menulis kode, baris kode, setiap baris kode. Udah ini ngapain? Nah, tahu ya Ngapain ini nih? ya,
Ya hari ini emang cuma ngulang doang yang udah. Nah, habis ini bahas itu. Apa itu yang finalnya? Final window. Oh, ini belum dibahas ya. Belum. Final win-nya. Oh, ini buat rumus-rumusnya. Oh, aneh sih rumusnya. Bentar ini maksudnya apa coba? Dia pakai shadow SP itu nanti dibahas juga. Dia dibuat instance baru dari ketiga hasilnya. Dibuat objek baru. Action. Terus ini kita udah satu performance. Pattern aja agak sedikit banyak ya. Apalagi kalau benar-benar bahasa yang golang atau ya golang lah. Mungkin lagi lebih wow. Hmm, aku Atau penasaran enggak gue. Java. Wih, Java deh. Java. Wah gila tuh Java Itu katanya kalau belajar Java belum nangis kalau belum belajar. Belum belajar kalau belum nangis. itu sintaksnya kenapa banyak banget itu Java heran. Compilernya mungkin nggak lebih simpel ya mungkin compiler ke bahasa mesinnya ya. Iya mungkin aja kali ya. Patternnya kan kalau Python ke Python kan dari Python, saya ingat ke Python ke C++ atau C baru ke assembly. Jadi agak lemot. Tapi sekarang Python juga bisa diakalin. Namanya apa? GIL. GIL apa singkatannya. Jadi dia dibuat biar nggak lemot lagi. Multi thread gitu. Ini kan mono Gil, GIL. GIL. Gilgamesh. Apa itu? Nama artis. GIL Python gitu. Ya Global, multi thread. oh. Global Interpreter Lock. Ya itu. Diakalin sih. Tapi sayangnya kalau kau pakai GIL, beberapa library nggak bakal bisa dijalankan. Nah, kemungkinan orang yang pakai GIL ini orang-orang yang bener-bener geek banget dan tahu beluk dari bahasa mesin sampai bahasa Python. Ya tapi sekarang udah banyak modul-modul yang simpel. The pattern in a simple word is a mutex or a lock that allows only one thread to hold the control of the Python interpreter. This means that only one thread can be instead of this. It's possible to develop ways again which can be problem. The instance that allows only one thread to be even. Nah, gimana sih aku bingung. Jadi di single thread dia cuma kayak kalau ada fungsi dia nggak berjalan, nggak paralel gitu. Jadi satu persatu programnya dia dijalani satu persatu. Tek, 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 tek. Tapi kalau multi thread Oh. dia bener-bener nyebar gitu. Jadi dia mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini di GPU-nya. Hmm. Sekarang bisa diakali juga sih ada orang yang dari pattern dirubah ke bahasa lain lagi, C lagi atau ya bahasa C++ gitu juga ada. Terus habis itu baru dijalanin. Kayak Golang itu saya ingatku dia ya contoh Golang yang agak cepat gitu katanya. Jadi dia dari Golang dirubah ke seingatku ya, diubah ke bahasa C atau mesin gitu. Jadi dia jalannya cepat. Buatan Google ini. Lumayan banyak Golang si digunakan untuk backend. golang. Iya, 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 iya. Atau enggak Ruby, biasanya kalau enggak Golang pakai Ruby on Rails. Oh, Ruby. Ruby. Paling gila lagi pakai Rust. Gila itu kalau bisa Rust, seret, cepat kilat. Nggak banyak aplikasi pakai Rust. Hanya orang-orang gila yang pakai Rust.
Aku melihat ini saya sudah tidak sudi. Lah, tapi ini, tapi kalau kamu udah bosan sama Python mungkin bakal Iya sih, dalami. butuh tantangan. Mm-mm. Apalagi Ini buat emang begini ya, ada begini nih. iya, di Python juga ada kayak gitu. Lambang ini kan, yang kayak panah ini. Iya, yang kayak mana? Iya, di Python juga ada. Apa fungsinya di Python? Aku lupa ya, nggak sering digunain itu. Itu kayak eh, tombol arrow gitu. Oh, namanya apa ya? Seingatku ada. This function takes two integers and return their sum. Ya itu ada tuh, ada tiga. This function takes a string name and returns a greeting string. The greet name string Kayaknya cuma untuk itu deh. Shortcut doang. Tapi in aku the belum add sering gunain function ini. is that the function is expected to return an integer. Oh, Nah, iya, bisa lagi. Nah, untuk selain return. ini, kayak kita nggak mulai ada ini. Selain ini ada juga Lambda nanti. Nanti itu juga ada lagi. Oh iya, Lambda aku pernah belajar. Nah, hampir sama di Lambda yang di bahasa lain. Python Tapi Lambda. programmu udah jalan belum, Zak? Yang mana? Oh, yang itu. Nah, Yang tugas aku belum lanjutin sih. Masih banyak error. backendnya Baik, udah selesai. belum semua. Mungkin itu errornya karena belum selesai. Nggak apa-apa sih, Bang. Fokus aja sekolah. Karena ya sekolah dulu. Karena nilai sekolah sangat Sangat berpengaruh penting. untuk di jenjang kuliah. Jujur aja aku agak stres sih ngeliat rapotku. Emang emang ujian ujian rapot ngaruh untuk masuk univ. Ya, dikit-dikit lah. Aku dulu sih nggak pakai rapot ya. Jadi ya udah amat dah gitu kan. Karena aku malas belajar kan. Mending belajar sebulan 2 bulan untuk ujian daripada 3 tahun jadi anak rajin. Ya ampun. Apa lah. Ya udah. Oh, ini dia. Ya UTBK aja lah, Za. UTBK. UTBK doang kan, ujian doang kan. Iya, ujian doang. Nah, udah itu Dan aja. aku pengen kayak, wah keterima, udah. Habis itu libur, udah gitu lah. Ya, semua orang juga ingin ini. Jalur prestasi lah. Prestasi apa OSN nasional. Wah, udah. Terlalu susah. Tapi kalau mau masuk ITB sama UI, ya selamat berdarah-darah. Iya. Aku yakin itu nggak mudah. Kecuali anak-anak yang bukan geek, anak yang benar-benar dikaruniain otak IQ 140 ke atas. Bisa sih. Atau enggak Bapak Ibu dosen. Tinggal. Ah, hmm. Tapi jalur prestasi juga ada kan sebelum ujian. Ada. Nah, Nah, jalur itu. prestasi itu harus ini, TKA lagi. Hah? TKA. Ujian TKA, Oh, tes kemampuan. Ah, tes akademik. kemampuan akademik. Yuk. Kayak TPA gitu. Ya semacamnya lah. Oh, Jadi kayak ya ya, tes IQ nggak sih jatuhnya? pokoknya TKA, terus nanti ada ujian UTBK juga kalau misalnya mau lolos yang ya itulah. Yes, yes. Semangat. Saya juga merasakan kegilaan itu. Nanti kalau udah lolos, senang banget sih. Iya sih, Habis itu pengen cepat lulus. lolos seminggu, seneng, sebulan kuliah, sebulan lagi bohong. Ya begitulah siklus hidup. Oke, kita lanjut dulu ke materinya.
kita bahas bagaimana ya BPT. Nah, selanjutnya programkan perhitungan hasil tes Rufire. Kita lompati pertanyaan-pertanyaan. Oh, udah. Oh, ternyata di atas. Kenapa aku tadi di bawah? Ini dia. Ini udah, ini udah. Waktu udah, waktu udah. Istirahat. Sia. Pada titik manakah data diproses? Proses terjadi saat membuka layar terakhir aplikasi. Metode layar 2 manakah yang bertanggung untuk fungsi ke layar akhir. Jadi pakai second window, kemudian nge-trigger ke layar yang terakhir. Final window ini. Next click pakai tadi kemarin udah dibahas juga pakai metode next click, kemudian set height untuk menyembunyikan windownya, layarnya, kemudian dia nge-trigger ke win. Data apa yang diperlukan untuk mulai hasil tes? Yaitu antara lain usia, kemudian 3 hasil pemeriksaan denyut nadi saat istirahat, setelah olahraga, dan setelah istirahat 30 detik. Kemudian, bagaimana kita dapat mentransfer data ini ke layar akhir dan letaknya di sana untuk perhitungan. Ini dia. Ya, ini pakai variabel terpisah. Ada 2 cara sih sebenarnya. Variabel terpisah. Jadi setiap variabel disimpan atau enggak pakai ini membuat objek kelas baru yang exp tadi. Dia disimpan dulu soft exp-nya, eksperimennya, kemudian di final win-nya dia langsung dipakein aja pakai exp-nya. Nah, penggunanya dalam proyek pembelajaran penggunaan ini dapat diterima dua-duanya, namun dalam profesional merupakan kebiasaan untuk membuat kelas terpisah untuk objek terpisah. Hal ini meningkatkan pekerjaan kode dan mempermudah pengeditan dan skalaan proyek. Lebih baik membiasakan diri memasak kode ke dalam kelas dan segera mengerjakannya jika menggunakan opsi kedua saat menggunakan proyek. Ya, sekarang ada LLM, dia juga bisa melihat itu semua tanpa harus divisa. Tapi kalau LLM paling lebih seneng dia pakai ini sih, yang opsi kedua, pakai kelas juga. Karena berapa kali LLM ya nggak terlalu, ya halusinasi, dia nggak bener-bener 100%. Jadi kadang kita harus cek lagi. Nah itu, beberapa kasus bug sama pengen data juga karena beberapa LLM yang nggak dilihat. Jadi sangat bijak penggunaan LLM harus tahu apa yang dia nyain dan apa yang dia tambahin di kode dia. Jadi sebenarnya penggunaan LLM ada 2 mata pedang. Satu mempercepat, mempermudah. Dua adalah membuat kita lengah dan kita percaya aja nimpul masukin kode tersebut ke dalam itu. Ada beberapa kasus antara lain yang dulu ya, sekarang aku nggak tahu. Bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu kode base database dihapus. Kemudian paling terkenal adalah database terhapus dan salah satunya adalah pencurian data. Kebuka itu terbuka banget gara-gara pencurian data. Ada namanya, aku lupa namanya aplikasinya. Aplikasinya itu aplikasi kayak Tinder gitu. Nah, itu dibuka benar-benar kemalingan karena Hmm. data mereka, yang type codingnya dia membuat variabel yang terbuka gitu, jadi bisa diakses dengan gampang. Oh, Nah, itu dilihat nggak diketahui oleh developernya. Jadi ya saking mungkin saking percayanya. Nah, itu sama ada database, tapi untung yang database itu nggak diproduksi, tapi cuma dalam akses mereka dulu, belum sampai produksi itu juga sempat terhapus. Nah, padahal kalau habis terhapus itu bisa kehilangan beberapa miliar atau bahkan ratusan miliar, apalagi di aplikasi-aplikasi yang gede. Ya, paling dia harusnya dia ada punya backupnya sih. Nah, itu riskan juga. Jadi harus bijak gunain juga vibe codingnya. Kemudian ini yang kemarin Free Fire-nya, rumusnya.
4 kali P1 plus P1, P2, P3 minus 200 per 10. Kemudian ini indeksnya. Kemudian isi dari final way-nya. Init sama result. Dari mana yang mendapatkan data? Datanya diambil dari sini. Dari pengisian ini diambil tadi. Jadi dia disimpan. Bagaimana cara mendapatkan dari widgetnya? Nah, untuk dari widget, karena ini widgetnya disimpan di widget, kemudian cara dapatnya adalah pakai ini. Save line X text, kemudian save line test 1, test 2, test 3, dan seterusnya. Dia pakai fungsi eksperimen, kemudian panggil setiap widgetnya, di teks sama line X, umur, tes 1, tes 2, tes 3. Kemudian habis itu setelah itu dapat dimasukin ke final bin. Bagaimana harusnya kelas eksperimen diatur? Bisa simpel kayak gini sih, dibuat aja satu persatu. Atau enggak kita buat kelas baru juga bisa. Apa bedanya ini? Oh, ini kelas eksperimen, ini kelas finalnya. Jadi tinggal di final bin-nya pakai self experience, pakai depan aja experience-nya. Kemudian untuk indeksnya dia pakai perhitungan biasa, disimpan di soft index, masukin rumusnya di resultnya, and then setiap level dalam tabel sesuai dengan string text. String text mana? Oh, ini. Oh, belum. String text. Setiap level dalam tabel bersesuaian dengan string text. Oke. Oh, ini maksudnya. Jantung. Anda temui dokter Anda sekarang memasukkan tenaga. Kemarin nih, Jenda. buat sendiri temenmu bohongin. Dia kayaknya beranda ku anu ya nggak lama lagi. Ini kayak hal yang lucu gitu. Rata bener-bener dummy nggak ada perhitungan. Jadi cuma berdasarkan random aja. Ngeluarin random. Random parah. Ini berarti horoskop ale-ale itu ya berarti orang-orang yang aplikasi horoskop juga kayak gini nih. Nggak ada perhitungan indeks-indeks. Udah random aja. Ya, setiap level bersesuaian dengan string tadi. Dipanggil di string.py-nya. Bagaimana kita mendapatkan string yang diinginkan jika mengetahui indeks required nomor. Misal jika pengguna 18 tahun dan indeks required ada 12, kita perlu mendapatkan txt res 2. Oh, ini yang fungsi-fungsinya tadi. Nah, apa yang lengkapnya ini nih? Pakai if else wasitnya. Contoh yang ini 11 sampai 49. Jika umurnya lebih dari 15 tahun, kemudian jika wah, ini dia waterfall ya. Kemudian jika indeksnya lebih dari 15, kemudian dibalikin txt-res1, tapi jika kurang dari 15 dan lebih dari 11 tahun, kemudian di txt-res2. Oh. Oh, I see. Berarti txt ini berdasarkan rendah memuaskan rata data tinggi ini. Jadi diambil aja untuk setiap. Jadi kita cari dulu mau yang di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Kemudian udah dapat berdasarkan ini aja. Gitu. Yang tes res 1 sampai 5 berdasarkan rendah memuaskan rata-rata di atas rata dan tinggi.
sesuai ini gitu. Sebenarnya simpel. Yang nggak simpel adalah kalau kita buat from scratch. Haha. Kamu nggak Jadi bayangin ya. kalau bener-bener ini kosong nih. Terus kita cuma nih ada dokumentasi nih, gitu kan. Ya itu bisa makan waktu seminggu full untuk fokus aja ya. Belum baca dokumentasinya. Enaknya saat ini adalah kita nggak membuat sesuatu hal sekarang dari nol. Nah. Di metode init UI-nya langsung aja di Q label sama pakai Q labelnya ditampilin, ditambahin self result sama self indexnya berapa, and then selesai. Gitu doang. Jadi besok ngapain ya? Ah, udah. Udah gitu doang. Coba langsung ditampilin aja di UI-nya. Textbox Heart apa dah? Bentar. Oh, Textbox Berarti Heart itu yang masukinnya pas di init UI-nya. apa Ditampilin pas masukin init apa? UI. Mm-mm. Oh iya. Yang TXT Word Oh, Heart-nya sama plus self result-nya. bentar. Ini sih. Oh, find window di Yang ini. oh ini tuh di final window di my app di second window ada seperti itu. Ada juga. Hmm. Ya. Oke, sudah selesai. Hari ini mah nggak banyak yang perlu dipelajari. Apalagi besok ngapain dah? Bentar. September. Hmm. Hmm. Kok nggak jauh besok? Aku salah buka. Oh, yang hari ini aku buka. Oh, yang besok aku sorry, salah buka. Besok cuma buat presentasi lagi. Lama. Ngetes, ngetes proyeknya. Taksi banget nih. Terus minggu depannya ngapain dah? Habis itu kelulusan za. Oh, masa udah lulus? Ada proyek, ada proyek ya. Pattern satu kan lulus. Oh, loh, ini bukannya udah masuk Python 2? Belum, pattern masih pattern satu. Oh, Pattern dua lebih gila lagi tuh. Materinya dikit, proyeknya gede-gede. wah, udahlah. Tapi seru sih. Hmm. Enggak ketahu ya. Intinya lebih ada game 3D, ada aplikasi lagi, ada data science, Data science. AI. Ada. AI juga ada machine learning, tapi belum pakai LLM. Buat belum pakai API-nya LLM, tapi pakai machine learning yang weak, yang lemah. Yaitu nanti ini yang pattern 2 lebih ke langsung aplikasian dari aplikasi, game 3D kayak Minecraft, aplikasi ini masih sama kok. Bahkan Rufire juga aplikasinya, tapi beda library. Terus data science, kemudian machine learning, terus main-main Kaggle, disuruh ngupload di Kaggle dan sebagainya. Enggak banyak. Oke, masih ada 13 menit. Mau ditutup atau mau bahas atau kamu mau nanya apa gitu misalnya? Nggak tahu ya mau bahas apa ya. Kalau proyek, aku udah lupa jujur aja. Lo belum kamu pegang lagi. Iya,
Oh iya, benar. Oke, besok kita jangan lompat lagi ya. Jadi kita besok kelasnya sedikit membosankan, tapi kita bahas aja besok buat proyek untuk lulusan. Nah, proyek lulusan itu ada presentasi bersama orang tua. Nah, aku baru, aku belum Alamak. pernah sih. Itu aneh banget dah. Tapi bener-bener buat proyek from scratch gitu. Kamu buat apa? Sini aja kalau nggak mau ribet. Berapa minggu? Seminggu. Minggu dong, kan pertemuan selanjutnya. Proyeknya seminggu. Wah, udahlah. Ada LLM, nanti kamu kayak nggak dari nol. Udah. Yang penting punya ide aja, yang menarik. Hmm. Anda nggak ini buat aplikasi merubah nilai database siswa. Kalau bisa sih bisa bener-bener nggak bisa ding. Bisa masuk nilai ujianmu disimpan di mana? Nilai ujianku masuk ke mana? Nah, di Di cloud raport. atau enggak? Gurumu nyimpen di cloud Oh, atau manual? kayak di cloud deh. Nah, di cloud. Nggak tahu sih, Kalau di saya nggak komputer tahu. komputer lokal kan kamu masuk aja di ruang guru. Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti disimpan lah di cloud lah. Ya belum tentu loh. Emang bisa diakses semua. Bisa aja di lokal komputer guru. Nggak jadi. Tapi Aku kan pikir butuh aneh. butuh diperlihatkan ke semua guru gitu loh. Iya. Oh, mungkin ya. Oh iya ya kan karena guru ini nyimpan pelajaran ini. Semuanya beda-beda mata Iya. pelajaran. Benar. Ya Ah, sih. Oh, kenapa ada? oke. Harusnya di cloud sih biar semua diakses. Misalnya ada website dari sekolahan buat semua guru bisa download nilai dari anak ini, anak ini, anak ini. Ntar aku bikin apa Pada ya? Kalkulator simple. Ah. kalkulator ngawur bilang. Jadi kalkulator ini nggak akan menghasilkan nilai yang sesuai. Atau nggak buat tes Kalkulator MBTI? apa? Buat tes MBTI. Ada nggak Apa itu? kuis Apa itu? supaya Oh, MBTI nggak tahu? cool. Nah itu. Oh, Atau nggak enggak tahu, nggak tahu. MBTI coy. Itu oh SMA belum hype ya. Itu dulu hype banget di kuliah. Di Gen Z sangat-sangat. Oh, MBTI itu ini Atau enggak yang itu pasti di bahasa Inggris ada. Atau enggak kuis-kuis ESTJ extraverts. itu sebenarnya nggak ilmiah sih. Ya ilmiah tapi nggak ilmiah banget gitu. Tes Goldar gitu aja. Masukkan golongan Anda, kemudian masukin umur Anda. Baru Anda kepikiran ini yang lucu. nah lucu-lucu aja. Yang proyek lucu. Ada orang ngasih Apa itu? prediction weather. Terus Hari ini hari apa? Terus dipredik besok. Ya tinggal tunggu besok. itu nggak memprediksi besok emang ya, sabar gitu kan. Halo, Pak. Jawaban-jawaban normatif. Itu simpel kan? Simpel. Oke, oke. Simpel aja udah. Karena kita punya waktu sedikit banget buat Seminggu. Untung aja. Lagi libur minggu ini. Bisa sih. libur habis ujian. Ya, libur 3 hari lah. Duh, kok enak? Kok Ya, bisa? iya ya. Nggak tahu. Libur 3 minggu. Hmm. 3 hari. Terus nanti lanjut. Ada event. Ada event sih. Di sekolah gede. Oh, Event gede. Jadi persiapan mungkin kali ya. iya mungkin anak-anak yang persiapan biar dapat Mm-mm. waktu yang lebih. Oh, I see. Berarti mulainya minggu depan kan? Lusa, besok masih presentasi lagi. Presentasi Presentasi apa lagi? udah tahu Oh, juga. Yang ini presentasi ya. yang ini. Hmm, udah. Sama nanti di cara membuat presentasi dengan Canva. Ya ampun. Oke, kalau tidak ada yang dikatakan, ditanyakan, kemungkinan kita akhiri lebih cepat. Masih ada 6 menit, I- kita akhiri saja.
Karena ngapain juga gak ada Nggak yang tahu, dibahas. bosan. Bosan kan? Ya, pemrograman. Atau kan nanya yang lain juga boleh. Ada yang tanya lagi? Nantilah, Nanti, kalau oke. aku udah buka projectku lagi baru nanti. Jadi mungkin banyak nanya nanti. Oke, kabarin aja sebelumnya proyeknya apa dulu. Jadi aku Hmm. bisa tahu, oh, ini bagian nggak mau ngasih advice bagian beberapa hal gitu. Oke, oke. Yang penting API-nya dulu sih. Mm-mm. Bisa berjalan di Postman. Sip. UI-nya mah Tinggal sederhana saja. ChatGPT. Oke, kalau sudah aku tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau salah ada kata. Selamat liburan. Yes. Yes. Paling liburan di rumah aja nih pasti orang Iyalah, nggak tahu ngapain. sambil ngulik-ngulik ada laptop dia. Oke. Tapi ya saran aku keluar deh biar refresh. Oke. Terima kasih. Bye. Ya. Oke, thank you, Kak.